Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Apa-apa saya saya keluar atau gimana nggak ini, usah, Pak? nggak usah keluar, Oh, santai nggak aja. Nanti kamu Oke. catat aja apa lagi pertanyaan yang buat Bapak. Nanti di sela-sela ini kita Oh, bisa diskusi ya. Karena Bapak mau oke, coba baik. mulai dulu. Mas jadi tolong bacakan dulu kita hari ini tadabbur mengenai materi kita ke-6. Surat Asyura ayat Saya 63, buka, Mas. Iya, Asyura ya baik Pak. ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'au fa'auhayna ila Musa anidrib bi'aso kalbah fan fan falaqo fakana kullu firakin katodil azim. Eh, ya, Benar, benar, Azim. katodil azim. Iya. Eh, Artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Baik. Maha benar Sadaqallahul azim. dengan segala firman. Maka di dalam surat ayat 63 ayat Asyura ini ya, walaupun gempuran-gempuran dari Fir'aun terhadap Musa, tetap Musa dengan ketauhidannya terhadap Allah, dia tetap meminta apapun yang kira-kira selalu dizolimi oleh penguasa. Ya, di sini dikatakan, kemudian kami mendapatkan Fir'aun dan bala tentaranya agar mereka memasuki tempat kering yang dilalui Musa dan orang-orang yang bersamanya. Dan kami selamatkan Musa dan seluruh kaumnya dari tenggelam dengan dapat menyeberangi laut dengan selamat. Lalu kami tenggelamkan Musa dan bala tentaranya dengan kembalinya laut seperti kala sebelum tenggelam. Jadi artinya gini, suatu kaum tidak akan dapat merubah nasibnya, ya kan, kalau dari kaum itu sendiri hanya menunggu takdir. Artinya dengan berbagai cara kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah, kemudian mencari solusi. Nah, sama halnya yang akan Bapak paparkan di dalam materi kita pada hari ini, ya, yang terkait masih dalam ketentuan bagaimana peran daripada kajian-kajian kerentanan, kemudian bagaimana kita memahami dari masing-masing metode yang sudah dielabori oleh para pakar, baik pakar lingkungan atau perubahan iklim. Nah, di sini kita coba dengan materi ke-6, ada beberapa aplikasi yang ditindaklanjuti, ya kan? Kemarin kamu sudah buat ya, menggunakan apa? Sesuatu yang bisa masyarakat itu tangguh. Jadi dalam pertemuan kita hari ini kita berbicara masalah dampak perubahan iklim yang terjadi di beberapa tempat ya, seperti di pesisir ya, di mana banyak bangunan-bangunan berdiri di sana, kemudian juga banyak masyarakat nelayan hidup ya. Kemudian dari situ bagaimana teknik mengevaluasi dari kerentanan tadi dalam bentuk kegiatan yang di Kementerian LHK disebut dengan adaptasi perubahan iklim dan ketahanan.
atau tangguhan juga bisa ya, ketahanan dalam hal ini misalnya, karena kita juga di pertemuan berikutnya ada lagi tentang ketahanan. Jadi APIK akan apa namanya adaptasi perubahan iklim dan tangguhan, dan bagaimana pengurangan risiko bencana itu didekati nanti dengan adaptasi dan mitigasi. Nah, dalam materi ini, kalau saudara bisa lihat ya, daerah pesisir itu ya digunakan oleh kita sebagai salah satu tempat turisme pariwisata. Ya, mereka mencari apalagi musim panas dan musim semi biasanya berbondong-bondong dari daerah-daerah pegunungan, wilayah dataran tinggi untuk turun untuk mencapai pesisir atau daerah-daerah yang mereka anggap agak berbeda dengan wilayahnya, seperti di laut-laut dekat dengan apa namanya tempat turisme. Nah, dampak perubahan iklim yang di wilayah pesisir kita lihat nanti bagaimana ada pengaruhnya, kemudian responnya, kemudian sasaran apa yang ada di wilayah pesisir dari perubahan iklim itu, lalu luaran adaptasi di wilayah pesisir, kemudian kegiatan prioritas masyarakat di wilayah pesisir, selain nelayan juga apa, lalu kita lihat sistem informasi yang ada di wilayah pesisir. Untuk bagian kedua kita bisa perhatikan teknik penilaian kerentanan, APIK dan PRB, teknik penilaian kerentanan, kemudian kajian risiko, lalu ada konsep ancaman, lalu ada peta kerentanan kawasan. Bapak beri contoh di sini ada beberapa tempat seperti di Semarang dan ada di Pulau Bali. Ya. Nah, kalau kita lihat keterkaitan antara adaptasi dan mitigasi itu hanya dalam suatu kegiatan yang merupakan respon dari dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Ya, jadi ada dampak yang terjadi akibat perubahan iklim itu, maka masyarakat akan merespon dalam suatu kegiatan apa. Nah, sini ada pilihannya, ada adaptasi dan ada mitigasi. Untuk tujuan adaptasi di sebelah kiri, ya kita bisa juga dengan cara melakukan kegiatan perencanaan yang lebih baik dengan mempertimbangkan kondisi iklim di wilayah tersebut untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Kemudian juga mengurangi kemungkinan bencana dikarenakan iklim. Kita sebut dengan bencana hidrometeorologi ya. Nah, di sini muncul nanti PRB, pengurangan risiko bencana. Nah, sasarannya apa? Implementasi di API adaptasi perubahan iklim di pesisir. Tolong Jerry baca. Ya baik Pak. Sasaran implementasi adaptasi perubahan iklim di pesisir dalam periode skenario proyeksi dan pendekatan yang digunakan sebagai implementasi adaptasi perubahan iklim pada sektor infrastruktur, khususnya di wilayah pesisir dan laut, seperti yang disebutkan di atas, maka sasaran ini adalah yang pertama merumuskan suatu model konsep atau alur pikir, metode pengumpulan data dan seleksi data, serta metode analisis kajian dan resiko di wilayah pesisir terhadap perubahan iklim dalam kerangka kerja adaptasi bencana dengan pendekatan meso level untuk kondisi di wilayah dan ketersediaan data dan produk informasi perubahan iklim yang ada di BMKG. Terus yang kedua, mengenali bahaya-bahaya terhadap sektor infrastruktur khususnya yang ada di wilayah pesisir dan laut akibat perubahan iklim dan komponen kerentanan eh dan risiko akibat bahaya-bahaya tersebut. Terus yang ketiga, mengetahui kerentanan dan risiko terhadap bahaya kenaikan muka laut. Terus ada ENSO, badai pasang dan iklim ekstrim, umumnya akibat dari perubahan iklim. Terus selanjutnya yang terakhir ada mengidentifikasi mengidentifikasi strategi adaptasi yang diperlukan untuk meminimalkan risiko akibat perubahan iklim terhadap sektor infrastruktur wilayah pesisir dan laut. Seperti itu, Pak.
Selanjutnya, kalau dilihat dari luaran implementasi adaptasi perubahan iklim di pesisir, dengan periode historical data, senario proyeksi, pendekatan dan metode yang digunakan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keluaran ini adalah satu model konsep, metode analisis dan alur kajian, serta pemilihan data yang digunakan dalam implementasi adaptasi perubahan iklim sektoral, khususnya pada sektor infrastruktur wilayah pesisir, akibat perubahan iklim. Dan yang kedua, kondisi saat ini atau baseline sektor wilayah pesisir dan laut meliputi kondisi gelombang geomorfologi pesisir, demografi, tata ruang, dan kesesuaian lahan. Bagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa perubahan iklim sangat berdampak pada sektor kelautan dan perikanan, terutama ekosistem dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana wilayah pesisir memiliki kekhasan endemik yang tidak dijumpai di ekosistem daratan. Setidaknya tercatat beberapa ekosistem penting di kawasan pesisir, antara lain ekosistem mangrove, hutan pantai, hutan rawa, pantai, estuaria, terumbu karang, padang lamun, pantai lumpur, pantai berbatu, dan ekosistem pelagis dangkal. Kawasan pesisir selain menyimpan sumber daya hayati yang tinggi, juga menyediakan berbagai jasa lingkungan seperti sebagai area pelabuhan, jalur transportasi, kawasan industri, kawasan pariwisata dan rekreasi, serta kawasan tambak, kolam ikan berair payau, dan tempat pembuangan sampah. Beberapa prioritas atau opsi dalam meningkatkan kemampuan ideal yang diperlukan masyarakat maupun individu dalam menghadapi dan mengatasi berbagai bentuk dampak perubahan iklim pada sektor Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama di wilayah pesisir dan pulau kecil. Pulau kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur fisik dengan metode perlindungan alami, antara lain rehabilitasi mangrove, terumbu karang, penghijauan hutan pantai. Yang kedua, struktur fisik dengan metode perlindungan buatan, antara lain breakwater, pemecah ombak, tembok laut, tanggul, konstruksi pelindung pantai, terumbu buatan, rumah panggung sebagai antisipasi banjirop, budidaya mikroalga sebagai bahan baku energi alternatif atau terbarukan. Yang ketiga, upaya non-fisik dapat dilakukan berupa pembuatan peta risiko, analisis tingkat kerentanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peraturan perundangan dan hukum adat, pemindahan relokasi pemukiman, sepadan pantai dan sungai, informasi publik dan penyuluhan, penegakan hukum, pengentasan kemiskinan dengan memberikan pelatihan atau mata pencarian alternatif. Selanjutnya, poin keempat, sosial ekonomi yang mendorong keberlanjutan aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui mengembangkan aktivitas ekonomi yang berada di kawasan pesisir yang berisiko terkena dampak perubahan iklim, fasilitas dan bantuan pelatihan bagi aktivitas ekonomi di wilayah pesisir, pemanfaatan kearifan lokal, fasilitasi dan bantuan teknologi yang sesuai aktivitas ekonomi, fasilitas dan bantuan pemasaran aktivitas ekonomi. Yang kelima, memperkuat dan membangun infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pembangunan listrik tenaga surya di pulau-pulau kecil, pembangunan desalinasi air bersih kebutuhan air minum,
pengembangan sistem informasi cuaca yang dikenal dengan nama SIMAIL. Baik, ya. Jadi kalau dari LHK kemarin itu ya yang dikerjakan Sapan Azhari dan Mulyana benar ya, yang membuat IKS, kemudian SIDIK sudah bisa dibuka ya, Mas ya. Mas Pol bisa dibuka ya, SIDIK ya? Ya, sudah Pak. Baik, nah, jadi situ aja betul yang tugas kamu alur pikir segala macam juga dibuat. Nah sekarang ada lagi SIMAIL Mas, Sistem Informasi Mitigasi dan Adaptasi dicoba juga ya, yang dibuat oleh KKP. Nah nanti di situ yang diharapkan pada saat waktu masih saya bertugas, lokasi-lokasi daripada tempat-tempat banyaknya ikan itu akan terdetek ya, berdasarkan data yang diberikan oleh beberapa instansi lain seperti BMKG, kemudian oleh BIG ya, menggunakan satelitnya LAPAN atau BRIN, atau menggunakan data NOAA dari Amerika atau data GMS dari Jepang atau BOM dari Australia. Ini adalah SIMAIL-nya. Gitu. Baik, Bapak stop dulu 2 menit lagi. Chef nih kira-kira ada pertanyaan yang untuk tadi Bapak mengatakan ada di pesisir itu juga sampah-sampah plastik itu termasuk juga terkait dengan limbah atau sampah. Nah, tadi Bapak mengatakan karena tadi terhenti ya suara nggak terdengar, untuk penyuluhan dipentingkan juga mengedukasi masyarakat tentang sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, cari lokasi survei untuk tempat pembuangan akhir. Kalau sampah itu perlu untuk dibuang, kayak di Bantar Gebang. Yang ketiga, cari metode incinerator, dibakar, atau sanitary landfill. Kayak semacam diuruk ya, di atasnya tanah Bali. Tapi di bawahnya itu ada sampah. Tapi itu dipilah dulu sampah dari seperti yang sayur-sayuran, segala macam dibedakan dengan sampah dari plastik ya sama botol kayak gitu. Oke, itu dulu. Nanti sambung lagi ke Zoom yang sama 15 menit dari sekarang ya Mbak ya, Mas ya. Siap. Ya, Baik, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kembali. Ya. Waalaikumsalam. Untuk itu, di sini kita lihat bahwa ada 16 indikator untuk data dan informasi dalam penyusunan analisa kerentanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti misalkan data cuaca, data arus laut, dan data kependudukan. Maka dari itu kita selanjutnya pada slide ke-9 ada perubahan iklim dan kondisi bahaya di wilayah pesisir. Perubahan iklim dan pengaruhnya pada muka air laut, terjadinya pemanasan global menyebabkan suhu muka laut menjadi lebih telah stabil. Hal ini dikarenakan oleh waktu respon laut yang cukup lama. Pencairan es diperkirakan akan menyebabkan kenaikan level muka laut dalam kode beberapa meter selama beberapa abad sampai milenium ke depan. Bahkan untuk skenario perubahan iklim yang paling minimal, lihat buku petunjuk dalam Guideline for Climate Change Effect and Impact Assessment. Selanjutnya, pada poin kedua, perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap kejadian badai, beberapa studi memperlihatkan adanya kenaikan intensitas badai di belahan bumi utara atau BBU akibat perubahan iklim. Hal yang sama yang juga terjadi di belahan bumi selatan atau BBS, meskipun belum jelas mekanisme dan
dinamika dari pengaruh tersebut. Namun bila intensitas kejadian bertambah banyak, maka pengaruhnya terhadap pantai akan lebih besar. Perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap kejadian badai. Poin ketiga, perubahan iklim mempengaruhi arus angin, gelombang, dan pasang surut. Perubahan iklim akan mempengaruhi distribusi tekanan dan pola angin, yang selanjutnya mempengaruhi angin dan arus laut. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik di mana arus laut akan mempengaruhi iklim dan pola udara, pola badai yang terjadi. Selanjutnya pada poin keempat, dengan adanya perubahan arus hangat atau perubahan arus dingin menyebabkan perubahan pola angin yang mempengaruhi frekuensi sis atau ombak dan swell gelombang di sepanjang pantai dan kemungkinan gelombang ekstrim yang lebih tinggi selama kejadian siklon tropis yang lebih intensif. Pasang surut di laut dalam tidak akan terpengaruh langsung oleh perubahan iklim, tetapi tenggang pasut di perairan dangkal seperti teluk, estuaria, muara sungai, dan pelabuhan dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim melalui mekanisme penguatan angin, gelombang, arus di pesisir, debit sungai akibat perubahan curah hujan, dan beberapa faktor dapat memberikan tambahan dan yang lain memberikan pengurangan suplai sedimen. Dampak perubahan iklim terhadap suplai sedimen di masa datang belum diedit secara seksama. Oleh sebab itu, untuk daerah-daerah yang rentan terhadap suplai sedimen perlu dilakukan penyelidikan yang lebih rinci, termasuk suplai sedimen dari sungai dan daerah tangkapannya atau catchment area, serta angkutan sedimen sejajah pantai. Poin ke-6 adalah efek perubahan iklim pada tsunami. Penyebab geologis tsunami tidak akan dipengaruhi langsung oleh perubahan iklim, tetapi efek tsunami di pesisir akan berubah oleh kenaikan muka laut, yang tentu saja meningkatkan risiko rendaman tsunami. Faktor yang lebih penting dalam kajian risiko yaitu tinggi pasang surut pada saat tsunami mencapai pantai, lalu mendapatkan dampak akibat dari perubahan iklim. Salah satunya adalah peningkatan muka air laut. Beberapa kegiatan adaptasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, pembangunan tanggul-tanggul daerah pantai. Yang kedua, perlindungan terhadap pelabuhan, bangunan atau infrastruktur lainnya yang rentan terhadap kenaikan air laut. Yang ketiga, konservasi air antara lain melalui kampanye publik untuk mencegah kontaminasi oleh air laut. Yang keempat, penerapan teknologi untuk memperoleh air bersih dari air yang telah tercemar. Yang berikutnya, yang kelima, adalah perubahan pola penangkapan ikan oleh nelayan. Dampak yang paling mengkhawatirkan untuk daerah pesisir akibat perubahan iklim adalah tsunami. Tsunami dijelaskan sebagai gelombang air laut dengan skala besar, di mana gelombang tersebut bergerak dari laut menuju ke pantai. Bencana ini pada umumnya terjadi akibat adanya aktivitas gunung berapi di bawah permukaan laut atau gempa bumi yang memiliki letak epicentrum di bawah permukaan laut, ataupun terjadinya pergeseran lempeng yang berada di dalam samudera. Di Indonesia, proses geologi serta tatanan pergerakan lempeng menjadi penyebab utama dari adanya potensi bencana tsunami. Badan Geologi Kementerian ESDM mengatakan bahwa longsoran yang disebabkan oleh Gunung Anak Krakatau tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, saya akan tampilkan materi kita hari ini, pelajaran adaptasi perubahan iklim, di mana hari ini
kita akan mempelajari yang terkait dengan masih kelanjutan dari pertemuan kita yang ke-6, kalau tidak salah, di mana di situ kita akan coba melanjutkan sesi pertama kita, yakni dengan topik dampak perubahan iklim yang terjadi di wilayah pesisir dan teknik evaluasi kerentanan adaptasi perubahan iklim dan ketangguhan yang dikaitkan dengan pengurangan risiko bencana. Apakah saudara sudah melihat, sudah tertera ya di dalam materi kita hari ini? Nah, di sini kita perhatikan bahwa kejadian yang melanda di wilayah Indonesia pada saat tsunami di Selat Sunda itu terjadi, kalau tidak salah, bulan Desember tahun 2018. Di mana Indonesia seringkali terjadi beberapa kejadian tsunami seperti di Palu dan di Aceh. Nah, dalam kejadian tsunami tersebut, maka longsoran yang terjadi mencapai 80 juta meter kubik, ya, atau seberat 80 juta ton. Longsoran diakibatkan oleh letusan yang kemudian menyebabkan terjadinya gelombang raksasa, yaitu tsunami di Provinsi Banten dan Lampung, dengan total pantai yang terkena bencana tsunami hingga mencapai sejauh 312,78 kilometer. Catatan dari BNPB pada tahun 2018 mengatakan panjang landaan tsunami yang melanda Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang mencapai hingga 171,5 km. Gunung Anak Krakatau merupakan gunung api dengan aktivitas tinggi sejak lama, sehingga kemungkinan longsor itu terjadi tak hanya pada malam naas tersebut. Data radar dari satelit dikonversi menjadi gambar menunjukkan Gunung Anak Krakatau di Indonesia secara dramatis. Gambar satelit menunjukkan gunung berapi itu lebih kecil setelah letusan yang memicu tsunami. Baik, untuk slide berikutnya. Bencana tsunami merupakan bencana yang tak mungkin terelakkan, namun sebagai umat manusia mampu untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Pada tahun 2018 di Provinsi Banten yang diawali oleh adanya erupsi Gunung Anak Krakatau, Badan Geologi pada Kementerian SDM bersama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mendapatkan adanya ancaman erupsi gunung berapi Anak Krakatau dengan status waspada pada level 2, dan erupsi tersebut akan menciptakan kolom abu yang diperkirakan akan mencapai tinggi sekitar 400 meter di atas puncak serta 738 meter di atas permukaan laut. Erupsi gunung api Anak Krakatau menjadi pemicu terjadinya longsor pada lereng gunung seluas 64 hektar. Dan selanjutnya menyebabkan adanya longsor di bawah permukaan laut, dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya gelombang raksasa, yaitu tsunami di provinsi tersebut. Untuk mengurangi kerusakan maupun kerugian yang diakibatkan oleh bencana, maka diperlukan kajian risiko bencana yang kemudian sebagai acuan untuk melakukan mitigasi maupun adaptasi terhadap bencana yang akan datang. Tingkat risiko bencana dipengaruhi oleh tingkat kerentanan kawasan
dan tingkat ancaman bencana terhadap suatu kawasan. Untuk mendapatkan tingkat kerentanan dan tingkat ancaman, maka telah ditetapkan beberapa indikator dan dilakukan perhitungan untuk mendapat tingkat risiko. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kajian tingkat kerentanan dan ancaman untuk mendapatkan tingkat risiko yang dapat menimbulkan potensi bencana tsunami. Yang kedua, menyusun peta tingkat risiko bencana yang terdapat di kawasan Paten Barat, Kabupaten Pandeglang, sehingga dapat dirumuskan penanganan atau pencegahan terhadap bencana tsunami. Selanjutnya pada slide berikut. Nah, beberapa data yang dapat dikumpulkan di dalam kajian risiko bencana. Yang pertama adalah variabel kerentanan. Kemudian ada di situ variabel ancaman dan variabel risiko. Sedangkan untuk kerentanan terbagi dalam beberapa sub variabel, yakni kerentanan fisik, kemudian kerentanan sosial, serta kerentanan ekonomi dan kerentanan lingkungan. Tingkat ancaman satu, variabel tingkat ancaman saja, dan ancaman risiko atau variabel risiko adalah tingkat risiko. Nah, untuk indikator dari kerentanan fisik bisa berupa keberatan bangunan, fasilitas umum, lahan terbangun. Sedangkan parameter daripada keberatan bangunan adalah rasio keberatan bangunan, jumlah fasum, luas lahan terbangun, dan seterusnya. Lalu, tabel 2 kita mendapatkan sumber ya untuk mengetahui bagaimana rumus yang ada terhadap kerentanan kawasan. Apa itu kerentanan? Kita kembali ulang. Adalah tingkat kerentanan didapatkan dengan melakukan analisis scoring yang didapatkan dari faktor-faktor penyebab kerentanan sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Pengolahan data dilakukan dengan memberikan skor dan bobot setiap variabel. Penentuan bobot mengacu pada Perka dari BNPB nomor 2 tahun 2012, yang dimana masing-masing kelompok kerentanan memiliki bobot yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan rumus untuk mendapatkan skor kerentanan. Untuk kerentanan kawasan, itu dapat pendekatannya adalah dari 0,4, kemudian dikalikan dengan skor kerentanan sosial, dijumlahkan dengan 0,25 kali skor kerentanan ekonomi, dijumlahkan dengan 0,25 kali skor kerentanan fisik, kemudian dijumlahkan dengan 0,1 kali skor kerentanan lingkungan. Jadi 0,4 untuk skor kerentanan sosial lebih besar ya nilainya, di mana masing-masing total keseluruhannya di sini ya bisa berjumlah adalah 1 ya. Kemudian untuk kerentanan yang lain sama seperti itu. Contoh, untuk kerentanan ekonomi, maka untuk data yang digunakan adalah lahan produktif dan rasio kemiskinan. Penggunaan skornya adalah 0,6 untuk skor lahan produktif dan 0,4 untuk skor rasio kemiskinan. Sedangkan untuk kerentanan fisik hampir sama dengan kawasan, ada pembagian 0,4 skor kepadatan bangunan, 0,3 kali skor jumlah fasum, dan 0,3 kali skor luas lahan. Tetap total jumlah 1. Kemudian untuk rumus kerentanan sosial pada tabel berikutnya adalah merupakan rasio dari beberapa unsur atau beberapa indikator seperti kepadatan penduduk, jenis kelamin, kelompok umur, dan penyandang disabilitas. Nah, ini adalah beberapa faktor lain selain daripada kerentanan adalah ancaman dan risiko. Di sini risiko merupakan fungsi daripada kerentanan atau vulnerability dikali ancaman, ya kan? Ancaman di sini dianggap disebut hazard ya, karena bisa juga nanti disebut juga
ada disaster yang kalau bersifat dia bencana. Nah, ini adalah scoring untuk kerentanan sosial. Dan berikutnya adalah scoring kerentanan ekonomi. Kemudian kalau sudah dapat dari hasil dari beberapa perhitungan itu, maka akan didapatkan terakhir peta kerentanan lingkungan, di mana peta kerentanan lingkungan menunjukkan penggambaran daripada skala daripada klasifikasi kerentanan tinggi dengan warna merah dan kerentanan di sini ada yang disebut dengan menengah dan rendah. Nah, kemudian di sini ada yang sedang dan tinggi, sama kerentanan kawasan begitu juga dengan klasifikasi yang berbeda dan warna. Nah, ini adalah elevasi yang masing-masing dari warna atau menentukan elevasi tinggi dan elevasi rendah. Nah, ini jarak dari garis pantai yang menunjukkan adalah jauh ya antara garis pantai dengan penduduk, jarak-jarak yang terjauh. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa tingkat kerentanan kawasan didapatkan kesimpulan yang tidak ada desa dengan kerentanan rendah, hanya ada kelas kerentanan yang sedang dan tinggi. Desa Sukamaju memiliki kelas kerentanan sedang dengan skor 2,1, yang dimana skor ini adalah desa dengan skor paling rendah. Sedangkan untuk desa Caringin, desa Pejamben, dan desa Sukanegara adalah tiga desa yang memiliki kerentanan kawasan paling tinggi, berarti paling rawan. Kerentanan kawasan dapat dikatakan memprihatinkan karena berdasarkan perhitungan dari 4 kerentanan tersebut. Yang paling mempengaruhi berdasarkan kondisi existing dan perhitungan adalah kerentanan lingkungan, karena kondisinya yang cukup memprihatinkan. Selanjutnya, untuk mencari tingkat ancaman bencana tsunami terhadap wilayah penelitian, studi kajian ancaman menggunakan 2 faktor utama, yakni faktor elevasi atau ketinggian wilayah studi dan jarak dari garis pantai terhadap pesisir wilayah penelitian. Berdasarkan data dan hasil kajian, didapatkan bahwa wilayah penelitian didominasi dengan ketinggian antara 0 hingga 13 meter di atas permukaan laut atau MDPL, dan jarak dari garis pantai antara 0,2 km. Dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat ancaman dikarenakan berdasarkan historis dari tsunami yang melanda Provinsi Banten dan provinsi pada tahun 2018 secara silam adalah setinggi 10 hingga 13 meter, sedangkan jangkauan hantaman tsunami mampu mencapai hingga 1 hingga 2 km. Kemudian didapatkan tingkat ancaman dari bencana tsunami dengan luas yang memiliki kelas paling tinggi jika dibandingkan dengan luas wilayahnya adalah Desa Caringin dengan kelas ancaman tinggi seluas 302 hektar dan Desa Pejamben dengan luas 209,5 hektar. Nah, ini demikian masih dalam bentuk kesimpulan dari penelitian tentang tsunami di Pandeglang. Demikian pada hari ini materi kita pada pertemuan ke-6. Bapak akhiri dengan Nasruddinullah Wafatun Qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi